It was first class. We can even split the tip. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul A Novel Romance yang di-request sama Kak Devians ya kalau nggak salah. Film ini menceritakan tentang jurnalis wanita yang nggak sengaja bertemu dengan seorang penulis terkenal ketika dia berada di dalam pesawat. Dari pertemuan itu, mereka berdua diceritakan saling menyukai, tapi pria ini nggak pernah memberitahu kalau dia adalah penulis novel yang terkenal. Pada suatu ketika, identitas pria itu pun akhirnya ketahuan, yang membuat wanita ini syok karena dia memiliki pengalaman buruk ketika berhubungan dengan pria kaya dan terkenal. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah cinta mereka berdua selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini bermula dari kota New York, di mana ada seorang pria bernama Liam yang merupakan seorang penulis novel. Tapi nggak tahu kenapa Liam sengaja memakai nama samaran sebagai Gabriel August, walaupun novel karangannya lagi laris di pasaran. Pada hari itu, Liam bertemu dengan agennya bernama Jackie yang mengingatkan kalau dia punya kontrak untuk menunjukkan identitasnya kepada publik. Selain itu, perusahaan penerbit juga udah menanyakan soal novel berikutnya, tapi sayangnya Liam belum bisa menulis banyak karena dia kekurangan ide. Untuk membantu Liam dalam mendapatkan inspirasi, Jackie lalu mengusulkan agar dia pergi ke villa milik mendiang orang tuanya yang berada di kota Portland. Sebab suasana di tempat itu cukup sunyi, dan Jackie yakin kalau Liam akan berhasil mendapatkan berbagai ide untuk menulis novel barunya. Kemudian saat di pesawat, Liam sebangku dengan wanita cantik bernama Sophie yang bekerja sebagai seorang jurnalis di perusahaan majalah. Ceritanya, Sophie mendapat kesempatan untuk wawancara kerja di perusahaan lain di kota New York, dan hari ini dia akan kembali ke kota Portland. Selama di dalam pesawat, Liam akhirnya baru mengetahui kalau Sophie adalah salah satu penggemar yang membaca novelnya. Sophie pun mengatakan kalau dia menyukai novel pertama dari Gabriel yang menurutnya begitu realistis sehingga sangat laris di pasaran. Sebagai penggemar Gabriel, ternyata Sophie menilai buruk novel-novel yang berikutnya karena jalan cerita yang hambar dan terkesan nyontek dari novel sebelumnya. Di sana, Sophie juga merasa penasaran pada sosok Gabriel yang sebentar lagi akan mengadakan suatu acara untuk memperlihatkan identitasnya kepada publik. Singkat cerita, ketika mereka sampai di bandara tujuan, Sophie lalu mengatakan kalau dia harus buru-buru untuk kembali ke kantornya. Untungnya, Liam sempat mengajak Sophie untuk berkenalan, dan mumpung Sophie belum mendapat taksi, Liam juga ingin menawarkan tumpangan kepadanya. Di saat mereka di dalam mobil, Sophie mulai bertanya tentang pekerjaan Liam, tapi Liam berbohong dengan mengatakan kalau dia adalah seorang konsultan. Tiba-tiba perjalanan mereka terhambat akibat perbaikan jalan, sehingga Sophie akhirnya memilih untuk berjalan kaki setelah dia meminta berfoto dengan Liam. Lalu ketika Sophie sampai di kantor, dia langsung bercerita pada temannya yang bernama Tabitha tentang wawancaranya di kota New York. Ternyata mereka berdua tahu kalau perusahaan ini sedang mengalami kesulitan karena bos mereka yang bernama Phil rajin memecat pegawainya. Di sisi lain, Liam yang baru sampai di villa masih aja kepikiran tentang Sophie yang udah membuatnya jatuh hati. Sayangnya, Liam nggak tahu nama keluarga Sophie, sehingga dia jadi kesulitan untuk mencari identitas Sophie lewat internet. Sophie, who are you? Adegan film kemudian beralih ke Sophie, di mana dia bercerita kepada sahabatnya yang bernama Nina dan tunangan Nina bernama Drew tentang pertemuannya dengan Liam. Ceritanya, dulu Sophie pernah bertunangan dengan pemain football terkenal, tapi karena cintanya udah dikhianati, dia jadi merasa trauma jika berhubungan dengan pria kaya.
Karena udah lama mengenal Sophie, Haris selalu mengatakan kalau suatu hari nanti Sophie pasti bertemu dengan pria yang tepat. Sebenarnya Nina sangat mendukung jika Sophie udah siap untuk berpacaran lagi, tapi yang lainnya berpendapat kalau Sophie harus berhati-hati dalam memilih pasangan. Break up. She should just take her time. No, that's what you get when you date a famous person. Keesokan harinya, Liam mendapat telepon dari Jackie yang menanyakan bagaimana keadaannya di kota Portland. Liam pun lalu mengatakan kalau dia bertemu dengan wanita yang mampu membuatnya jatuh hati, tapi sayangnya dia nggak tahu nomor telepon dari Sophie. Oh, I did meet a nice woman on the plane. Berhubung Liam berada di kota Portland, Jackie ingin mengadakan sebuah acara showcase untuk menunjukkan identitas Gabriel di perpustakaan di kota itu. Awalnya, Liam berusaha menolak rencana tersebut, tapi Jackie mengatakan kalau dia nggak bisa menjalani kehidupan seperti ini yang bersembunyi di balik nama palsunya. So this was really happening? But you can't keep leading two lives like this. Sementara itu di tempat lain, Phil mengadakan rapat dengan para pegawainya untuk membahas penjualan berita yang terus menurun. Di sana, Phil meminta mereka untuk menulis artikel dari berbagai topik agar situs mereka lebih banyak mendapat kunjungan orang-orang dan banyak perusahaan yang mau beriklan. Stick. Or the worst thing you've ever seen. I'm talking extreme opinions. Mengetahui Sophie menyukai buku karangan Gabriel, Phil kemudian memberikannya tugas untuk meliput acara showcase di perpustakaan besok malam. Sophie pun sempat bingung kenapa acara itu diadakan di kota Portland, karena menurut informasi yang beredar, Gabriel akan mengadakan acara itu di kota New York. That review you're doing on Gabriel August's new book? I'm not gonna. Keesokan harinya, Liam jadi merasa sangat gugup karena hari ini para penggemarnya akan mengenalinya sebagai Gabriel August. Tapi di waktu Jackie memberikan kata sambutan, Liam tiba-tiba aja melihat kehadiran Sophie yang membuatnya semakin gugup dan memilih untuk kabur dari perpustakaan. Ladies and gentlemen, please allow me to introduce you all. Gara-gara kejadian kemarin, Jackie mendapat omelan dari pihak penerbit dan surat kabar lokal juga menuliskan berita buruk tentang kelakuan Gabriel. Namun Liam tiba-tiba melihat foto Sophie di artikel tersebut, sehingga dia ingin mencari Sophie ke kantornya sebelum dia sempat membicarakan jadwal pengganti kepada Jackie. I gotta go. I'll talk soon. Liam, have to talk about rescheduling your reveal. I'll call you later. Lalu ketika Liam sampai di kantor Sophie, dia sengaja menabrak Sophie agar pertemuan mereka kali ini juga terlihat seperti kejadian yang kebetulan. Pada saat itu, Liam ingin mengajak Sophie untuk makan malam, tapi Sophie merasa ragu untuk menerima ajakan itu mengingat kisah cintanya yang pernah kandas di tengah jalan. Let's eat at the same table. I think I'll take that as a yes. Lalu sesampainya di rumah, Sophie yang merasa penasaran dengan sosok Liam segera mencari identitasnya lewat internet. Sophie pun akhirnya mendapat informasi yang membuatnya terkejut karena Liam merupakan putra dari aktor dan artis terkenal yang meninggal akibat kecelakaan pesawat. Berdasarkan informasi itu, Sophie lalu memberitahu Nina yang akhirnya mengetahui kenapa Liam terlihat seperti orang kaya. Selain itu, mereka berdua juga membicarakan tentang kisah tragis kedua orang tuanya yang udah meninggal waktu Liam masih berumur 19 tahun. Karena Liam sempat mengajaknya untuk makan malam, Nina dan Haris berpendapat kalau Sophie harus memberikan kesempatan kepadanya. Sophie pun akhirnya meminta bantuan mereka untuk menilai sosok Liam, karena dulu Haris dan Nina bisa merasakan kalau mantan tunangannya adalah pria yang brengsek. You didn't. You guys knew there was something wrong. Want us to crash your day. Brilliant, right? Beberapa hari kemudian, Liam akhirnya datang ke rumah Sophie yang udah setuju memenuhi ajakannya untuk makan malam. Ternyata di rumah Sophie udah ada Drew dan Nina yang dimintai tolong untuk mengenal sosok Liam lebih dalam. Where are my manners? Sebelum pergi untuk makan malam, mereka semua mulai membahas tentang pekerjaan dan kehidupan Liam di kota New York. Lalu setelah berbicara singkat, mereka berdua akhirnya langsung pulang ke rumah untuk memberikan waktu bagi Liam dan Sophie. Bringing the book back. You ready for dinner? I have the perfect place. Lalu ketika mereka berada di restoran, Sophie tiba-tiba aja mendapat telepon dari Nina yang memberitahu kalau dia dan Drew memberikan nilai positif kepada Liam. Because he seems really great.
Harris pun menggunakan kesempatan itu untuk mengobrol dengan Liam dan mencari tahu apakah si Liam ini udah pernah menikah dengan wanita lain atau belum. Di saat Sophie selesai menelpon, Harris terlihat nyaman berbicara dengan Liam yang menceritakan kisah restoran ini yang diambil dari nama mendiang istrinya bernama Lola. Ternyata Harris sangat jarang bercerita tentang kehidupan Lola kepada orang lain, sehingga Sophie mengartikan kalau Harris juga menyukai sosok Liam. It's not to be missed. Can't wait. He must really like you to open up about Lola. Keesokan harinya, Sophie yang masih penasaran tentang pekerjaan Liam kemudian memiliki ide untuk mengintip Liam waktu dia bekerja. Kebetulan hari itu Sophie menelpon Liam dan mendapat informasi kalau nanti siang Liam akan bertemu dengan seorang klien di sebuah restoran. I'm meeting a client at River Village Restaurant at 1. I've gotta go. Ketika Liam dan Jackie membahas acara showcase, Liam tiba-tiba aja melihat kehadiran Sophie dan menjadi panik karena dia belum memberitahu soal identitasnya. Sophie pun merasa terkejut karena Liam bertemu dengan Jackie karena dia mengetahui kalau Jackie adalah seorang agen penulis yang cukup terkenal di kota New York. You're Jackie Billix, literary agent. Well, it's great to meet you. Jackie yang merasa sedikit kesal kepada Liam, lalu sengaja mengajak Sophie untuk mengobrol bersama mereka dan membahas tentang Gabriel August. Jackie pun memberitahu kalau Gabriel adalah pria yang keras kepala, sehingga Jackie harus memaksanya untuk tampil di depan publik dalam beberapa hari ke depan. To drag him kicking and screaming. His next book to be great, like the first one. Kemudian saat di perjalanan pulang, Sophie akhirnya mengaku kalau dia meminta bantuan dari teman-temannya untuk menilai Liam karena dia pernah dikhianati oleh mantan tunangannya. Ternyata Liam sama sekali nggak merasa marah kepada Sophie, dan setibanya di rumah, Sophie tampaknya udah berani untuk membuka hatinya bagi seorang pria. Keesokan harinya, Sophie nggak sengaja melihat Liam di depan kantornya yang lagi asik mengobrol dengan Tabitha. Pada saat itu, Sophie merasa curiga kalau Liam udah selingkuh dengan Tabitha karena Tabitha mengatakan kalau hari ini dia akan makan malam dengan seorang pria di restoran. Tonight, huh? Come on, Workman will kill us. Sophie yang nggak tahan dengan rasa curiganya, tiba-tiba mendapat telepon dari Liam yang mengatakan kalau dia sedang dalam perjalanan pulang untuk mengurus pekerjaannya. Sophie pun akhirnya nekat untuk datang ke restoran yang dimaksud oleh Tabitha, tapi sesampainya di sana ternyata Tabitha sedang makan malam dengan pria lain. Oh, you're not. What are you doing here? Good question. Gara-gara kejadian tadi malam, Sophie merasa sangat malu dan jadi menyesal karena dia masih nggak percaya kepada Liam. Mereka pun berpendapat kalau Sophie hanya berhati-hati dalam memilih pasangan karena rasa kecewa terhadap mantan tunangannya dulu masih terbawa sampai sekarang. Sure this doesn't fall into the what he doesn't know won't hurt him category? Sementara itu di tempat lain, Jackie juga sedang menasihati Liam kalau dia harus mengaku kepada Sophie sebelum hubungan mereka menjadi lebih dalam. Rencananya hari ini Liam akan mengajak Sophie untuk makan malam dan menurutnya saat itu adalah waktu yang tepat untuk mengakui identitasnya. Like the good old days. Liam kemudian mengajak Sophie untuk makan malam di vilanya dan udah bersiap untuk mengakui kalau dia adalah sosok Gabriel si penulis novel. Namun Sophie malah memotong pembicaraannya dan mengatakan kalau dia sempat mencurigai Liam saat berbicara dengan Tabitha di depan kantornya. And the girl you met in front of my office, Tabitha. Selain membicarakan kejadian memalukan kemarin, Sophie juga membahas kisah cintanya dengan pemain football terkenal yang membuatnya trauma untuk berhubungan dengan pria kaya. Perpisahan itu pun terdengar menyedihkan, sehingga Liam jadi merasa kasihan kepada Sophie dan tiba-tiba membatalkan rencananya untuk mengakui identitasnya. Something you wanted to say to me. What? Oh. Keesokan harinya, Liam lalu menceritakan tentang ucapan Sophie dan meminta Jackie untuk menemui pihak penerbit agar memundurkan acara showcase. Liam pun langsung memberitahu Sophie kalau hari ini dia akan mengurus pekerjaannya ke New York dan berjanji akan kembali besok hari untuk mengajak Sophie berkencan. It's a contractual thing I need to address, but I have to do it in person. Setelah pulang dari bekerja, Sophie kemudian bertemu dengan Nina dan mengatakan kalau dia sangat merindukan Liam yang baru aja berangkat ke kota New York.
Selain itu, Sophie juga bercerita kalau dia berencana resign dari perusahaan dan akan bekerja sendiri untuk menulis berita di websitenya. Looks like Liam's good for you. Adegan film kemudian beralih ke Liam yang hari itu memohon kepada pihak penerbit untuk menunda acara showcase-nya dengan alasan pribadi. Sayangnya mereka menolak permintaan itu dan menetapkan kalau malam ini Liam harus kembali ke kota Portland untuk mengumumkan identitasnya kepada media. We don't really need your word, Liam. We have a contract. The reveal is on for tonight. I'm really starting to hate Gabriel August. Sementara itu di tempat yang berbeda, Sophie datang menemui Phil untuk mengatakan kalau hari ini dia akan mengundurkan diri dari perusahaannya. Phil pun sempat meminta Sophie untuk meliput acara Gabriel sebagai tugas terakhir, tapi Sophie menolak karena topik itu akan dia tulis di websitenya. Singkat cerita, saat Liam kembali ke kota Portland, dia berusaha menghubungi Sophie untuk meminta waktu agar mereka bisa berbicara berdua. Liam pun sempat datang ke kantor majalah, tapi di sana dia mendapat info kalau Sophie baru aja resign dari pekerjaannya dan akan meliput berita tentang Gabriel. Jaspers to find out who Gabriel August really is. Berdasarkan info dari Tabitha, Liam langsung pergi ke perpustakaan dan meminta Jackie untuk membuka pintu belakang. Di sana, Liam memberitahu kalau dia susah menghubungi Sophie, sehingga Jackie memiliki ide untuk mengajak Sophie agar bisa bertemu berdua dengan Liam. Oh, I'm presuming you're here to cover this for your paper. Interview with the real Gabriel August. Kemudian saat mereka bertemu, Liam langsung memberitahu Sophie kalau dia adalah penulis novel yang menggunakan nama samaran sebagai Gabriel. Awalnya Sophie sempat nggak percaya, tapi waktu Jackie meminta Liam agar segera keluar, Sophie jadi sangat kecewa dan merasa kalau Liam udah membohonginya. I can't do this. No, please, just let me explain. Akhirnya sejak hari itu, Liam dan Sophie nggak pernah bertemu, yang membuat Liam bersedih dan membakar novel buatannya yang belum sempat ia berikan kepada Jackie. Di sisi lain, Sophie menceritakan hal itu kepada teman-temannya, tapi menurut Haris dan Nina, Liam adalah pria baik hati yang mungkin aja punya alasan untuk menutupi identitasnya dari Sophie. I'm not saying that what he did was okay, but I can sort of I understand. really like Liam. Not too often I'm wrong. Berdasarkan informasi dari Nina, Liam akhirnya berhasil menemui Sophie yang lagi menyendiri di tempat favoritnya. Di sana, Liam mengatakan kalau dia akan kembali ke kota New York karena dia nggak bisa tinggal di kota ini tanpa kehadiran Sophie. A lot lately about how things went with us and Mengetahui Liam adalah pria kaya dan terkenal, Sophie pun menganggap kalau hubungan mereka akan gagal seperti kisah cintanya dulu. Liam pun akhirnya hanya bisa pasrah dengan keputusan Sophie, dan dari perpisahan itu Liam tiba-tiba aja mendapat inspirasi baru untuk menulis novelnya. he was alone and lost. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, Liam akhirnya berhasil menyelesaikan novel barunya yang mencantumkan namanya sendiri sebagai penulis. Jackie pun sempat mengkhawatirkan keadaan Liam karena sampai sekarang dia masih memendam rasa cintanya kepada Sophie. You really think so? I do. Tapi ketika Jackie melihat halaman pertama, dia tiba-tiba menjadi terkejut dan tepat di hari itu Jackie memutuskan untuk pergi ke kota Portland dan menemui Sophie di rumahnya. Jackie lalu mengatakan kalau Liam masih mencintai Sophie dan memberikan novel baru karangan Liam yang ternyata ditulis dari kisah hubungan mereka selama di kota Portland. Take care, Sophie. Beberapa hari kemudian, Liam dan Jackie akhirnya bertemu dengan pihak penerbit untuk mengganti nama samaran Liam menjadi namanya sendiri. Awalnya, pihak penerbit sempat menolak permintaan itu, tapi setelah Jackie memberikan berbagai penjelasan penting, mereka akhirnya bisa menerima kalau Liam dan Gabriel August adalah orang yang sama. Gabriel August, as we all knew him, doesn't exist anymore. Lalu ketika Jackie mengadakan acara konferensi pers, Sophie tiba-tiba muncul di tempat itu dan memberikan beberapa pertanyaan pribadi yang membuat Liam terkejut. Sophie pun akhirnya mengaku kalau dia masih mencintai Liam dan berharap kalau hubungan mereka kali ini nggak akan berakhir seperti kisah cintanya dulu.
Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul A Novel Romance. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya.